Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizkyana Febianti, perwakilan dari kelompok 13. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji Kikokran. Uji Kikokran merupakan perluasan dari uji McNemar. Pada uji McNemar, hanya menguji dua populasi berpasangan, sedangkan pada uji Cochrane dapat menguji 3 atau lebih populasi berhubungan. Uji Cochrane awalnya dilakukan oleh William Gemmell Cochrane untuk menguji ekspektasi dari beberapa proporsi untuk mengetahui apakah berkolerasi sama, atau bisa dikatakan uji ini memiliki tujuan apakah perlakuan K-sampel memiliki efek yang sama atau tidak. Pada uji Cochrane, sekelompok subjek penelitian dikenai 3 atau lebih perlakuan yang berbeda. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki 2 penilaian yang bersifat berlawanan atau dikotomi, yaitu benar atau salah, suka atau tidak suka, sukses atau gagal. Untuk melakukan uji Cochrane, ada asumsi-asumsi yang harus diperhatikan. Asumsi yang harus diperhatikan dalam uji Cochrane yang pertama, pada hasil setiap perlakuan yang diberikan di setiap kelompok berbentuk penilaian dikotomi, yaitu 1 untuk sukses dan 0 untuk gagal. Yang kedua, K-sampel atau kelompok diambil secara acak dari semua kemungkinan sampel. Dan yang ketiga, K-sampel bersifat independen, terdiri dari beberapa individu, dan dalam satu baris bersifat dependen, satu individu mendapatkan treatment. Selanjutnya, pada uji Cochrane ada prosedur pengujian yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan hipotesis pengujian, yaitu ada H0 dan H1, yang mana H0 merupakan seluruh perlakuan memberikan efek atau pengaruh yang sama. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika. Sedangkan H1, terdapat perbedaan efek atau pengaruh di antara perlakuan-perlakuan yang diberikan. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika. Yang kedua, menentukan tingkatan signifikansi, atau alfa. Yang ketiga, menentukan statistik uji Cochrane. Di sini terdapat sebuah rumus untuk menghitung nilai uji Cochrane, yang mana Q yaitu nilai uji Cochrane, K yaitu jumlah perlakuan, CJ yaitu banyaknya nilai 1 pada kolom ke-J, dan LI yaitu banyaknya nilai 1 pada baris ke-I. Kemudian yang keempat, menentukan daerah kritis. Cara menentukan daerah kritis dengan menggunakan K-tabel sama dengan alfa atau tingkat signifikansi, derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan yaitu K kurang 1. K-tabel dapat dilihat dari tabel C² atau C². Kemudian yang kelima, mengambil keputusan. Jika K hitung kurang sama dengan K-tabel atau p-value lebih besar sama dengan alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jika Q hitung lebih besar dari K-tabel atau p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Di sini dapat dilihat tabel Q² seperti berikut. Dan cara membacanya, pada baris pertama merupakan alfa atau tingkat signifikansi, dan untuk kolom pertama merupakan derajat kebebasan. Sebagai contoh, kita menggunakan tingkat signifikansi 5% atau sama saja dengan 0,05, maka kita lihat pada kolom ketiga atau pada kolom 0,05. Yang di sini yang kita lihat. Kemudian kita menggunakan derajat kebebasan 3. Maka yang kita lihat pada kolom 0,05 dan pada baris yang ketiga ini. Sehingga
tabel atau nilai kritis yang diperoleh dari tingkat atau taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan 3 yaitu 7,814728 atau dapat dibulatkan menjadi 7,815. Di sini terdapat contoh kasus yang disajikan. Seorang produsen kue ingin memasarkan kue dengan 4 rasa, yaitu rasa coklat, rasa vanila, rasa stroberi, dan rasa blueberry ke kota A. Sebelum memasarkan kue tersebut, produsen ingin mengetahui respon atau penilaian dari masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya terhadap keempat rasa kue tersebut. Misalkan, respon yang digunakan berupa suka atau tidak suka. Untuk keperluan penelitian, produsen mempersilahkan 10 orang untuk mencicipi keempat rasa kue tersebut dan memberikan penilaian terhadap 4 rasa kue tersebut. Berikut ini data yang dikumpulkan oleh produsen. Respon 0 menyatakan tidak suka, dan respon 1 menyatakan suka. Dapat dilihat bahwa Ani hanya menyukai rasa coklat, Budi menyukai semua rasa, Nina hanya menyukai rasa stroberi, Eva menyukai rasa vanila, rasa stroberi, dan rasa blueberry. Yulia menyukai semua rasa. Ima menyukai rasa coklat dan rasa blueberry. Suci menyukai rasa coklat, rasa stroberi, dan rasa blueberry. Fitri hanya menyukai rasa coklat. Rido hanya menyukai rasa coklat. Dan Iqbal tidak menyukai semua rasa. Dengan taraf signifikasi 5%, apakah keempat rasa kue tersebut memberikan kepuasan yang sama bagi responden? Cara penyelesaian dari contoh kasus tersebut dengan menggunakan uji Key-Cochrane dengan mengikuti prosedur pengujian yang sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama, kita menentukan hipotesis pengujian terlebih dahulu. H0 yaitu keempat jenis kue memberikan kepuasan rasa yang sama. Dan H1 yaitu paling tidak terdapat satu rasa kue yang memberikan kepuasan rasa berbeda di antara rasa kue lainnya. Kemudian menentukan taraf signifikansi. Peneliti menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Kemudian statistik uji. Untuk menghitung Ki-hitung, kita terlebih dahulu mencari CJ dan LI. Sebelumnya, subjek yang memberikan penilaian yang sama terhadap keempat rasa kue tersebut tidak diikutkan dalam analisis. Contohnya, seperti Budi memberikan penilaian yang sama terhadap 4 jenis rasa kue, yaitu 1, 1, 1, 1. Sehingga subjek tersebut tidak diikutkan dalam analisis. Begitu juga dengan Yuli. Dia memberikan penilaian yang sama terhadap 4 jenis rasa kue tersebut, yaitu 1, 1, 1, 1. Sehingga subjek tersebut tidak diikutkan dalam analisis. Kemudian ada juga Iqbal yang memberikan penilaian yang sama terhadap 4 jenis rasa kue tersebut, yaitu 0, 0, 0, 0. Sehingga subjek tersebut tidak diikutkan dalam analisis. Sehingga Budi, Yuli, dan Iqbal tidak diikutkan serta dalam analisis karena memberikan penilaian yang sama terhadap keempat rasa kue tersebut. Untuk CJ merupakan banyaknya yang suka pada suatu kolom, dan LI banyaknya yang suka pada suatu baris. Sebagai contoh, C1 merupakan banyaknya angka 1 atau yang suka pada kolom kue rasa coklat. Terdapat 5 orang yang suka kue rasa coklat, sehingga C1 sama dengan 5. Kemudian, begitu juga seterusnya, sehingga diperoleh C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 3, dan C4 sama dengan 3. Dan L1 merupakan banyaknya angka 1 pada baris pertama, yaitu pada Ani. Terdapat 1. Begitu seterusnya, hingga diperoleh total LI sama dengan 12, dan total LI kuadrat sama dengan 26. Dari tabel sebelumnya, kita dapat menghitung nilai statistik dari uji Cochrane.
sebagai berikut. Kita sudah ketahui bahwa K sama dengan 4. Kemudian, sigma I sama dengan 1 sampai N, Li sama dengan 12. Dan untuk sigma I sama dengan 1 sampai N, Li kuadrat sama dengan 26. C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 3, dan C4 sama dengan 3. Maka, untuk sigma J sama dengan 1 sampai K, C kuadrat J yaitu dalam kurung 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 44. Dan untuk sigma J sama dengan 1 sampai K, CJ kuadrat yaitu 5 tambah 1 tambah 3 tambah 3 yang dikuadratkan sama dengan 144. Kita sudah mengetahui semua sehingga dapat kita hitung, dan hasil hitung yang kita peroleh adalah 4,36. Selanjutnya, kita menentukan daerah kritis. Daerah kritis dapat diperoleh dengan cara kitabel sama dengan alfa titik koma derajat kebebasan. Kita harus mencari dulu derajat kebebasannya. Derajat kebebasan sama dengan K dikurang 1, sama dengan 4 dikurang 1, sama dengan 3. Sehingga derajat kebebasannya yaitu 3. Dan alfa sama dengan 0,05. Kita sudah memiliki derajat kebebasan dan alfa, sehingga kita dapat menghitung kitabel. Kitabel yang kita peroleh adalah 7,815. Setelah kita mendapatkan hitung dan kitabel, kita dapat mengambil keputusan, yaitu karena nilai statistik uji Cochrane yaitu 4,36 lebih kecil dari nilai kitabel, yaitu 7,815, maka jelas keputusan yang akan diambil adalah menerima H0. Kesimpulannya adalah, berdasarkan kriteria pengujian keputusan yaitu menerima H0, hal ini mempunyai makna terdapat cukup banyak bukti bahwa keempat jenis kue memberikan kepuasan rasa yang sama pada tingkat signifikasi 5%. Sekian pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.